ayat 13, jangan membunuh. 13, sekarang dilanjutkan ayat 14, jangan berzina. Ada kata yang mungkin tidak biasa kita pakai di situ ya, kata penting itu. Jadi kalau itu dikatakan kalau tidak dengan kisah keluaran dari Mesir, mungkin hanya dinilai sebagai norma hukum, kata jangan berzina itu, bukan sebagai penting Tuhan. Nah, itu maksudnya adalah apa? Teman, sahabat, atau mungkin nanti akan menjadi simbol gambaran. Nanti akan jelas. Maksud utama adalah melindungi kebahagiaan perkawinan dan keluarga. Jadi jelas itu maksudnya. Di lembaga keluarga itu bagi orang Israel itu bukan hanya sekedar institusi manusiawi, itu yang penting. Bukan sekedar institusi manusiawi, tetapi di kemudian hari nanti bahasa yang kita pakai adalah sakramen. Sakramen. Sehingga menjadi penting bahwa melindungi kebahagiaan perkawinan dan keluarga itu. Kitab suci menaruh perhargaan yang amat tinggi terhadap perkawinan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar apa itu hukum bahwa orang nggak boleh berzina, gitu ya. Tapi di balik hukum itu sebenarnya yang mau dilindungi apa adalah kebahagiaan perkawinan dan keluarga. Dalam kitab suci perkawinan menjadi simbol, nah ini menjadi simbol perjanjian dan persatuan antara Allah dan umatnya. Itu yang penting. Saya kira di dalam agama-agama yang lain, termasuk mungkin teman-teman kita yang lain itu, mungkin Kristen juga belum sampai ke situ. Di dalam Kristen kan ada juga mengenai sakramen perkawinan. Dalam kitab suci kita itu sangat jelas bahwa sebenarnya bahwa hidup berkeluarga itu merupakan simbol perjanjian dan persatuan antara Allah dan umatnya. Keluarga Hosea merupakan gambaran Israel yang tidak setia, namun dipulihkan oleh Allah. Itu misalnya Bapak Ibu bisa lihat di dalam Hosea bab 1 sampai dengan bab 3. Coba lihat Hosea, Nabi Hosea, kitab Nabi Hosea. Itu sudah pernah kita pelajari tahun yang lalu ya. Di APP tahun yang lalu. Hosea, kitab Nabi Hosea.
apa-apa, yang penting belajar buka. Hosea. Satu. Coba yang satu dulu. Terus di bawah judul itu ada toh? Ya. Coba itu lihat. Ada di situ keterangan. Gambaran Israel yang tidak setia. Nah itu ya. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Nah, di situ. Sebenarnya yang tidak setia itu siapa? Suami istrinya. Ya, suami bukan. Di dalam keluarga Hosea itu yang tidak setia siapa? Istrinya. Istrinya. Istrinya namanya siapa? Gomer bin Didik lah ya. Gomer. Saya mau tanya, anaknya berapa? Seorang laki-laki. Berapa? Tiga. Berapa? Tiga. Tiga. Ya. Anak pertama namanya Israel. Anak nomor dua Loruhama. Anak nomor tiga Loami. Berapa laki-lakinya? Berapa perempuannya? Dua laki-laki, satu perempuan. Itu penting nama anak itu. Maka saya sebutkan tadi. Yang pertama anaknya namanya Yisrael. Itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya kamu melupakan aku. Kamu melupakan aku. Jadi kalau Hosea itu mengatakan kepada istrinya, kamu melupakan aku. Nah itu gimana itu? Ya, Pak? Lalu yang kedua namanya anaknya siapa? Loruhama. Loruhama. Itu berarti aku tidak menyayangimu. Terus yang terakhir Loami. Loami. Berarti aku bukan ayahmu. Jelas tak? Jadi ada tingkatannya yang pertama kamu melupakan aku. Terus yang kedua aku tidak menyayangimu. Yang ketiga aku bukan ayahmu. Dengan kata lain sebenarnya ketiga anak ini bukan hasil hubungan dengan Hosea, karena itu adalah hasil dari istrinya yang bekerja di bait sucinya Dewa Dewi Kesuburan. Ada paham di kuil itu, di kuil Kanaan, bahwa kalau orang melakukan hubungan seksual maka akan menghasilkan kesuburan tanah. Nanti gandumnya subur, anggurnya buahnya banyak, ya. Sama dengan orang Sragen. Di Sragen itu ada tempat yang namanya di Gunung Pengukus, ada tempat petilasan Pangeran Samudro. Jadi orang dulu biasa ke sana kalau mau mencari pesugihan, mau pangkatnya naik, mau dagangnya laris, maka orang berhubungan seksual di situ, entah dengan siapapun. Nah, praktek yang semacam itu terjadi pada zamannya Hosea, tapi masih ada di Sragen. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira Allah itu juga diperlakukan oleh Israel seperti itu. Jadi istilahnya Israel itu melacurkan diri dengan menyembah dewa dewi asing.
termasuk di dalamnya adalah dewa dewi kesuburan. Kalau laki-laki namanya Bakal, kalau perempuan namanya Astoret. Itu dewa dewi kesuburan. Pertanyaannya, kalau seorang laki-laki, seorang suami diperlakukan seperti itu, akan berbuat apa? Menggunakan pada orang tua. Pulangkan saja dia pada orang tua. Nah itu, pulangkan saja pada orang tua. Coba dilihat bab 2. Iya, nyambung.